Alat di sini matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim. Dia udah tim saya akan buatin laporan ke polisian. Kamu sadar gak? Dia marah. Informasi yang diberikan oleh Ibu Widya ini sangat membantu aparat kepolisian, juga membantu kamu, tahu? Kamu pikir ya? Sekarang jadi pengacara Linda, makanya Linda lah palsu. Minta alamat rumahnya Widya, masa cuma ngasih 10 juta pengacara apa itu, bro? Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project yang selalu memberi kalian konten-konten yang menarik dan aktual tentang kasus-kasus yang lagi viral maupun sedang trending di sosial media. Ya, topik yang kali ini pengen gue bahas adalah sosok Linda. Gak kelar-kelar ya sosok Linda ini. Jadi ada salah satu tiktokers ya yang terkenal ini sekarang, Widya Dagelan. Karena emang opini dia ini nyambung gitu ya, opini-opini dia nyambung. Cuma hanya cocokologi teman-teman yang membuat akhirnya seorang pengacara Hotman Paris ini terseret. Waduh, jadi ada perperangan nih ya. Jadi gue di sini gak ngebahas ya ini sosok Linda ya, pengacara Hotman Paris itu sosok Linda yang ini. Gue gak bilang kayak gitu ya. Di sini gue hanya menceritakan apa sih yang terjadi di sosial media sekarang yang lagi heboh antara pengacara Hotman Paris dengan Linda. Dengan si Widya ya, yang membongkar kalau si pengacara Hotman Paris, si Putri Maya itu adalah sosok Linda yang beredar ya, karena ada kemiripan tai lalat. Ada aja cocokologinya, tapi ya seru sih. Mari kita bahas ya. Buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys kalian klik dulu tombol subscribe-nya. Yang udah klik tombol subscribe, gue selalu ngucapin banyak-banyak terima kasih. Yang belum, subscribe dulu ya. Jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan aktifin tombol loncengnya agar kalian tahu saat video ini diupload. Yaudah, kita pas lama kita mulai videonya seru juga. Let's go. Oke, kita udah masuk TikToknya Widya Dagelan Politik. Gak usah kenalan lagi sama dia, kalian pasti udah pada tahu ya. Oke, video yang beredar adalah yang ini. Bener gak sih ini Mbak Putri sama dengan Linda? Oke, kita lihat ya. Yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini. Matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara. Yang saya tanya, nah, dia mencocokologikan lah ya. Di sini menurut gue si Mbak Widya atau Bu Widya ini, dia mencocokologikan lah foto si Linda yang beredar ini dengan Mbak Putri, seorang pengacara Hotman Paris. Jadi tertuduh ya sekarang pengacaranya. Gue agak lucunya sih di situ ya. Oke, kita coba perhatikan fotonya teman-teman. Oke, dari segi mata, bentuk matanya sih emang mirip ya bentuk matanya ya. Cuma kalau alis kita nggak bisa lihat karena kan pakai pensil alis ya teman-teman. Cuma kalau dari hidung itu udah beda, hidung udah beda. Tai lalat sih nanti kita bahas terakhir ya. Terus bibir juga sih udah beda ya. Tapi nggak tahu ini pakai lipstick ya. Ini kan nggak, lipstiknya nggak tebel. Oke, kita perhatikan tai lalat. Menurut gue sih tai lalatnya beda ya. Karena ini tai lalat atas, ini tai lalat bawah. Menurut gua, ini hanya pendapat gua. Karena tai lalat setahu gua itu nggak akan bisa pindah posisi, teman-teman. Itu ada ya kira-kira dikit lah. Hanya berapa sentimeter lah ya, cuma 1 senti bergeser gitu ya. Kita bisa lihat dari garis ini ya, tengah ya, midline ya biasanya disebut. Nah, itu agak turun dikit tuh. Si pengacara itu agak turun, sedangkan si Linda ini agak atas. Oke. Lanjut lagi. Di sini gua mencari lah konten tersebut. Video fullnya itu yang mana? Ternyata setelah gua tontonin semua videonya, kayaknya nih dihapus, dan ini dikonfirmasi salah satu netizen nih. Mungkin kita bisa denger ini. Bu Widya ketar-ketir dan menghapus Widya video. Atau Dagelan Politik. Kenapa? Kok sekarang ibu ketakutan, ketar-ketir? Kenapa kok gemetar, Bu? Video yang ibu buat kenapa dihapus? Nah, ada dihapus ya. Video ibu buat bahwasannya Putri adalah Linda itu kenapa dihapus? Biari aja, Bu.
Intinya itu aja ya. Jadi ya udah dikonfirmasi juga sama abang ini, videonya udah dihapus. Oke, kita coba masuk ke komentar dulu ya, teman-teman. Komentar yang tadi yang viral. Oke, kita coba masuk komentar yang pertama dari Putri Mayang Rumianti, lagi live TikToknya sekarang. Yuk kepoin. Oke, next. Aduh Bu, saya ini warga Lampung. Itu mah Bu Putri pengacara, Bu, bukan Linda tuh ya. Jadi ini warga Lampung sendiri. Jadi emang Bu Putri pengacara ini tinggalnya di Lampung, teman-teman ya, bukan di Cirebon. Next. Maaf Bu, kebetulan ini lewat beranda saya. Bu Putri itu almarhum suaminya saudara suami saya, dari umur juga jauh beda. Bu Putri ini bisa kelahiran 70 atau 80-an. Masa teman Vina? Dikonfirmasi lagi netizen yang kedua. Next. Apa mungkin Bang Hotman gue gak bisa nahan ketawa sini. Apa mungkin Bang Hotman sebagai Egy? Aduh, kacau. Ya, itulah ya. Jadi komentar netizen dikonfirmasi karena emang dia aslinya Lampung sih ya. Oke. Bahkan nih ya. Ini sampai di posting Hotman Paris, teman-teman ya. Ini Instagram Hotman Paris, teman-teman ya. Ya, ini Instagram aslinya karena 9 juta pengikut. Wow, banyak banget ya. Dan ditonton ini sekitar 2 jutaan lah tadi ya gue lihat. Dan di sini Hotman Paris tulis, ada lagi aja yang bikin ngakak pagi-pagi. Hotman Paris ngetek Putri Maya Rumianti yang tertuduh ini ya. Oke. Di sini captionnya Hotman Paris. Hahaha, ini fitnah Bu. Putri bukan Linda. Putri adalah pengacara Lampung yang tergabung dengan Hotman 911. Untuk bela masyarakat nggak mampu kok pengacara Vina disebut adalah Linda. Ngaca kau Bu. Putri besar di Lampung, nggak ikut geng motor Cirebon. Hahaha, ngaco Bu. Ya statementnya emang agak liar sih ya. Karena aneh juga sih ya, seorang Linda bisa masuk ke pengacara Hotman Paris gitu. Jejak digitalnya pasti kelihatan lah sama Hotman Paris, dia bergabung kan, data dirinya, dia tinggal di mana, habis kemana kan pasti kelihatan lah ya. Ya ini yang lagi viral ya. Lanjut lagi. Wow, tuh di komen sama putrinya langsung ya. Putri Maya Rumianti, tolong cari alamat Widya ini biar dikasih pelajaran. What dikasih pelajaran guys. Wah, kena juga deh fitnah. Mang capek memang sama netizen ber-SDM rendah, semua bisa kena. Please deh ah. Oh, kalau nggak salah Indah Susan ini dia yang mengklarifikasi Bupati kemarin ya teman. Ya, next. Bukan Bu, Mbak Putri ini tetangga kami di Citra Garden Lampung sebelumnya. Dikonfirmasi lagi netizen yang ketiga. Sekarang banyak masih TikTok memuji dia Bang. Next. Itu seumpamaan doang loh, intinya maksud dia itu apapun bisa terjadi karena kasus ini sudah terlalu banyak drama. Widih, ini ya komentar yang menjelaskan ya. Oh jadi seumpamaan aja teman-teman ya, cuma seumpamaan. Karena emang ada kemiripan gitu. Jadi yang terlibat kasus ini, wah makin ruyem ya. Satu, Gubernur Cirebon jadi tertuduh juga karena kasus ini. Karena ini, wah netizen spekulasinya liar banget. Ya gimana sih nggak nyalahin netizen juga, karena polisi kan ini tugas polisi sebenarnya, bukan tugas netizen. Jadi ya netizen bebas lah dia berkomentar, mencocokologikan siapa pelakunya, siapa ini. Nah, pasti bakal ada namanya hoax di sini ya teman-teman. Ya, karena ini emang tugasnya polisi, bukan tugasnya netizen sebenarnya. Akhirnya ya inilah yang jadi ya seorang pengacara. Pengacara itu kok bisa gitu sekarang jadi tertuduh. Itu gue gak habis pikir ya. Bakal lapor polisi Widya ke polisi. Waduh, bakal lapor Widya ke polisi. Bikin berita yang repost saya suruh panggil. Oke, waduh. Widya tim saya akan buatin laporan ke polisian. Jadi kalian yang nyebarin berita, kemudian dia merepost video-video yang disebarkan itu, semuanya saya suruh panggil. Tentu video yang jelas, yang lengkap, jangan hoax. Ya, jadi itu video itu hoax teman-teman ya. Saya tidak ikut-ikut. Saya hanya menceritakan ya yang terjadi. Tapi emang udah banyak banget kok yang repost video ini ya. Wah, bayangin cuy, semua ditangkap. Waduh, gimana? Seribet apa tuh ya? Ketangkep semua deh. Yang awalnya pengen nangkep si DPO, si Vina Cirebon, sekarang akhirnya banyak netizen yang ketangkep nih karena berita hoax kayak gini ya. Waduh. Kok jadi gini ya? Jadi berpaling gitu kasusnya.
Widya, kalau Anda mengetahui, jangan cuma cocokologi dan cuma ngomong doang. Langsung sampaikan ke kepolisian. Gue juga nggak kenal siapa itu Widya. Bu Widya ketemu dengan kami deh, kami kan korban nih. Pasti kami backup Bu Widya dong kalau misalkan Bu Widya tahu. Oke, Bu Widya disuruh nih nemuin ya. Jadi jangan omon-omon doang. Kalau Bang tahu Hotman Paris omon-omon ya. Jangan omon-omon doang itu. Temuin ya. Ya sih. Kalau gua ngeliat konten-kontennya Bu Widya ini ya emang bahasanya sih bagus sih bahasanya ya. Cocokologinya itu masuk juga gitu. Masuk-masuk aja gitu. Cuma ya pasti bakal ada tumbal yang di sini ya. Ya contohnya pengacara ini. Next. Tapi kalau cuman dilucu-lucuin, Linda mirip Mbak Putri, sah-sah aja sih. Sah-sah Tapi kalau aja. kalian menghujat saya sebagai saya nggak terima. Oh, gara-gara ini teman-teman. Jadi mungkin ya Bu Putri ini udah capek gitu. Banyak tuduhan yang arah ke dia. Sosok si Linda gitu kan. Oke, lanjut lagi, next. Nih, saya nggak punya tato. Tuh, tato mana? Tuh, mana tato? Ada-adanya aja. Oke, tatonya nggak ada ya. Ini bukan si Linda sih, ini si Amoy kalau nggak salah ya, Amoy. Ini beda lagi sama sosok Linda. Ini si Amoy. Oke, pusing. Oke lah, kita coba masuk ke komentarnya saja teman-teman. Sebenarnya Mbak ini pengacara siapa sih? Dia pengacara Hotman Paris ya. Next. Kenapa ya? Pertama muncul saya sangat suka sama Mbak Putri, tapi sekarang 100% berbalik. Apa kalian sama seperti saya? Oke, gue bisa jelasin sih kenapa banyak netizen juga yang gak suka sama Mbak Putri. Yang awalnya itu dulu ngedukung tuh, ayo Mbak Putri kita tangkep ya Peggy Setiawan itu siapa, sosok Peggy, si Egy lah ya, yang terkenal dengan Egy gitulah. Mbak Putri kan semangat tuh ya jadi pengacara. Apalagi dia di bawah Hotman Paris. Makin lama ketangkeplah sosok Peggy Setiawan. Dan di sini Mbak Putri pernah ngungkapin statement yang dimana dia bilang ya itu Peggy Setiawan yang ketangkep ya bener itu seorang kuli bangunan. Nah dari sini netizen banyak yang gak setuju gitu, akhirnya menyerang Mbak Putri Maya ya, karena statement Mbak Putri juga yang mendukung sosok polisi kalau emang yang ketangkep tuh kuli bangunan itu. Sedangkan netizen punya statement ini seorang anak pejabat. Ini beda nih alurnya kan ya. Next lah, gitulah intinya, semoga kalian paham. Next ya, hebat sih kalau emang bisa nangkep Bu Widya bin dilawan. Oke. Jadi ada juga netizen yang nggak setuju tentang pengacara ini ya, yang bakal laporkan Widya ke polisi. Oke, kita coba dengerin dulu netizen ya. Next. Ini ya teguran buat pengacara ini ya. Tadinya itu Apa saya tuh? respect sama kamu sebagai seorang lawyer, sebagai seorang pengacara. Oke, Begitu respect, juga respect. masyarakat, respect sekali sama kamu. Tetapi setelah melihat pernyataan kamu, ungkapan kamu, omongan kamu, jadi nggak respect lagi kita masyarakat Indonesia buat kamu ya. Gara-gara Ibu Widya menyindir tahi lalat sana sini, terus kamu mau melaporkan Ibu Widya. Oke. Kamu sadar gak? Dia marah. Informasi yang diberikan oleh Ibu Widya ini sangat membantu aparat kepolisian, juga membantu kamu. Tahu? Kamu pikir ya, kamu mengatakan netizen tak punya otak, justru kamu sendiri yang nggak punya otak. Waduh. Yang nggak punya prinsip ya. Ikutan. Kalau kamu punya prinsip, nggak akan berbelok sana sini ya. Paham kamu? Kamu seorang pengacara, tetapi kamu mau melaporkan seorang netizen. Gak malu. Waduh, gak malu tuh. Saya tidak ikut-ikut teman-teman. Seorang netizen mau mengungkap kebenaran pembunuhan kasus Vina, mau memberikan keterangan kepada media, kepada polisi. Terus kamu mau melaporkan, ya. Terus tiba-tiba ada postingan kedua. Saya lihat kamu di sini ya. Kamu backup Ibu Widya. Kalau kamu backup Ibu Widya, seharusnya kamu mendatangi Ibu Widya. Waduh, indah. Bukan Ibu Widya mendatangi kamu. Kamu kan membutuhkan informasi dari Ibu Widya. Seharusnya kamu bekerja sama dengan Ibu Widya, mendatangi, membackup dia. Bukan Ibu Widya yang mendatangi kamu. Kamu harus berpikir, ya, kalau kamu ingin memenangkan kasus itu, agak serem. kamu nggak berpikir, ya, kamu nggak punya respect. Kamu ini sebagai seorang pengacara, tapi masih kurang belajar.
Kalau kamu membutuhkan informasi seseorang, seharusnya kamu berjalan, bekerja, datang. Bukan sebagai seorang tinggal angkuk-angkuk kaki. Angkuk-angkuk kaki. Oke. Kamu kan butuh memenangkan kasus ini kan? Menyelesaikan Loh, pengacara sih. cemen lo, gara-gara tai lalat, lo mau melaporkan ibu media, seorang netizen yang memberikan informasi. Pakai otak lo. Oh, nggak respect lagi kita sama lo ya. Lebih respect sama Ibu Titin ya. Siapa lagi buat Aduh, titin itu? skincare bayaranmu ya. Oke, kita coba masuk ke kolom komentarnya ya. Gimana tanggapan netizen tentang pernyataan netizen ini juga ya. Next, kan ada itu tuh yang amplop warna coklat. Bahasnya amplop lagi nih. Iya Bapak, iya bener Pak, pengacara Edan. Betul Bang, mewakili. Setuju Lur, mantu. Kemana itu? Mantap Bang. Semoga Indonesiaku baik-baik saja. Waduh, banyak netizen nih pro kontra nih. Tadi di komentar Hotman Paris banyak yang ngedukung Bu Putri, Mbak Putri lah ya. Sedangkan di TikTok itu banyak yang mendukung Mbak Widya atau Bu Widya ini tadi. Jadi ada dua kubu netizen nih ya. Tapi ya nggak ada salahnya sih kita dengerin kata bapak ini atau om ini lah ya, buat pengacaranya datengin Bu Widya, karena Bu Widya ini cocokologinya tuh kemana-mana teman-teman. Dari saya bahas kasus Ipul Rudiana, cocokologinya Narkoboy tahun 2016. Terus Bu Widya juga cocokologinya itu anak Bupati Cirebon. Cocokologinya tuh kemana-mana Bu Widya ini. Sekarang si Linda ini belakang saya, cocokologinya si pengacara. Itu loh ya. Ya, mending disamperin deh biar clear ini ya. Karena ya kita coba lihat TikToknya di sini, wow, impactnya tuh besar gitu. Setiap dia mengomentari sebuah video, impactnya tuh bisa 1 juta penonton, 800 penonton, pokoknya di atas 100.000 penonton lah. Impactnya tuh sangat besar gitu buat Bu Widya dagelan politik ini. Yang artinya di sini banyak netizen yang setuju dengan kata-kata dia. Gak main-main loh, satu video itu bisa 10 menit teman-teman saya nonton ya. Saya sampai blenger nontonnya ya. Next, kita coba masuk ke story-nya saja ya, karena di postingannya tidak ada apa-apa. Kita masuk ke story-nya. Biasanya ada nih sesuatu yang menarik ya. Oke, postingan yang pertama, coblos nomor 1. Calon kepala desa nyari gara-gara. Nyari gara-gara. Hai kawanku. Oke, gue kira mau apa gitu kan. Siapa tahu jadi Bupati Lampung gitu kan. Nyari gara-gara, bah. Ya, cocokologi yang sesungguhnya di luar Nurul ya, Mbak. Oke, apa nih? Nah, kalau ini pas banget. Linda nggak meleset aku. Kemungkinan dulu ada kasus dia lari ke Lampung, menikah dengan orang Lampung. Itu masuk akal. Kalau dia asli Lampung, saya tahu logat bahasa orang Lampung. Apalagi kalau dia asli Lampung, logatnya nggak akan hilang. Tapi saya cermati, dia tidak ada logat Lampung. Logatnya ke Jawa cara bicaranya. Pantes pas Linda dia datangi, Kang Deddy pengacaranya nggak ada. Waduh, cocokologinya luar biasa ya. Bagian bawah ya. Jadi di Bandar Lampung itu sebenarnya lebih ke kota sih. Jadi kita jarang banget ngomong bahasa Lampung teman-teman. Jadi lebih kebanyakan ngomong bahasa Indonesia. Kecuali nih dia tinggal di Lampung Selatan, Lampung Timur, itu bahasanya Lampung banget. Tapi di Lampung banyak orang Jawa kok ya. Di Lampung banyak orang Jawa. Next, Putri itu sebenarnya Linda asli Mas Bro. Dia niru jadi pengacara Putri. Oke. Dia sekarang jadi pengacara Linda. Makanya Linda lah palsu. Pakai masker terus. Linda yang aslinya jadi kuasa hukum diri sendiri. Dikira netizen gak tahu. Waduh. Luar biasa cocokologi ya. Oke. Mutiara Hati, saya sih udah curiga dari ngikutin, berarti soal Vina dari awal sampai sekarang. Saya pernah komen, ibu pengacara kok mirip sama Linda, apakah mereka bersaudara? Soalnya hampir mirip. Itu analisa saja dari awal saya ngikutin berita. Waduh, sekarang bukan sosok si Linda lagi ya, tapi sosok si pengacara. Sosok saudara kok, sosok pengacara, saudaranya si Linda. Cocokologinya itu kacau sih. Aduh, ya ini yang disepil oleh Instagram sama putrinya sendiri. Next. Oke, di sini ada tulisannya.
Kalau ada si manusia dua alam komentar, biarkan aja. Orang jati diri dia aja nggak jelas, perempuan apa laki. Kalau diladenin, dia bukan level saya. Cara cari uang dengan ngomentari hidup orang yang mana apa yang dia ucapkan itu zero atau dalam kurung nol ya. Kalau bos bilang laporin, ya laporin. Berhubung keluarga almarhum Vina bilang biarkan dulu, ya sudah kita biarkan. Tapi perlu kau ingat, manusia dua alam, jangan mengguruiku ya. Kualitas dirimu itu yang harus dipertanyakan. Identitas dirimu itu yang harus diperjelas. Jangan lagak sok macam paling betul kau itu. Di sini kelihatan ya, tulisannya Bu Putri ini atau Mbak Putri ini kayaknya marah banget deh ya. Dan dia nampilin foto dengan ini ya, dua warna gitulah ya, patung. Katanya marah banget nih sama Bu dia. Karena emang jadi gara-gara statement itu banyak yang menyerang akhirnya ya. Sebenarnya cocokologi foto Linda dengan Putri ini udah lama banget sih ya. Awal rilis foto ini banyak banget yang mencocokologikan sama si pengacara gitu. Karena efek dari tai lalat. Gue juga gak expect, tau gak sih, gak expect bisa sama gitu tai lalatnya. Gue baru kepikiran sekarang gitu kalau video ini gak viral ya. Ya itulah ya yang jadi tuduhan netizen, karena efek tai lalat bisa merubah segalanya ya. Oke, lanjut lagi, next. Mak Widya edan penyebar hoak dan kebencian wajib dilaporkan pada pihak berwajib. Putriana, maju terus Bu Putri. Waduh, kalau dilaporin makin banyak nih. Yang awalnya pengen nangkep DPO jadi netizen yang lapor ya. Yang ketangkep. Kacau sih ya. Aduh, tapi kayaknya sih nggak dilaporin ya, karena Hotman Paris bilang ya udah biarkan saja. Karena kan dia di bawah naungan Hotman Paris ya. Kalau misalnya nih laporan, saya tidak tahu ya, saya tidak ikut-ikutan, di sini. Saya garis bawahi, saya hanya menceritakan apa yang terjadi di sosial media. Ya, akhirnya kok jadi yang ketangkap bukan si DPO, kok jadi netizen nih. Kan pusing. Jadi kayak kasus Vina makin teralihkan ya. Jadi next. Oh ya, ini ada lagi ya. Temennya dimirip-miripkan. Oke, mirip nggak? Saya tanya, dia Oke, ngaku ini Linda. ya Allah Bu, Yang ngadi-ngadi bertanya banget di sini, sih Mbak Putri. matanya, alisnya sama. Ini kudu dapat tapi orangnya sekarang nih. berjilbab menjadi tim Ya Allah Bu, kuasa hukum pakai kacamatanya tolong si ajak ke Lampung nyerui. Linda. Oke, intinya ini ya teman-teman. Ya semoga kalian paham sih Mbak Putri lah ya. Mbak Putri ini jadi yang dituduhkan Bu Widya itu tidak benar dari klarifikasi netizen juga. Tapi ya karena emang banyak pro kontra juga, banyak yang curiga karena kebenaran tai lalatnya itu sama. Oke, kita coba masuk ke Bu Widya ya. Mau minta alamat rumahnya Widya, masa cuma ngasih 10 juta? Pengacara apa itu bro? Kalah sama Hotman Paris ya. Hotman Paris aja sekali tampil itu 7 miliar bro. Oke, tadi kan kita udah kenal Bu Putri ya. Oke, kita coba masuk aja ke foto Linda. Ini ada foto Linda nih ya. Foto Linda yang asli nih. Linda yang sekarang pakai masker. Oke, ini foto-fotonya. Ini lebih jelas sih kalau ini Linda yang asli ya ketimbang. Lihat guys ya. Ini gua ambil ya. Nih ya. Mungkin nanti kalian bakal gua tampilin aja ya biar lebih jelas. Ini tai lalatnya sama loh posisinya. Ya jadi emang bener ya di Mbak ini gitu ya. Ya ini emang Linda yang asli. Ini telatnya sama loh. Mata alis pun sama tuh. Oh iya, di sini ada telalat teman-teman. Nih. Gue zoom ya. Dia ada telalat di sini ternyata. Nih. Ya, sama dong yang di lingkaran itu. Oh iya, sama kok. Ya, jadi emang ini Linda ya, bukan Putri Maya Rumianti, seorang pengacara Hotman Paris ya. Harusnya udah clear sih ini, gua ngejelasinnya. Ya, inilah sosok si Linda. Ya, di sini saya Fadli mau bacain komentar dulu untuk menutup akhir video. Let's go, kita bacain top komen. Siapakah top komen kita? Oke, let's go. Oke, kita di sini dapat support dari Dail Hela 8838 dan dia berkomentar, "Thanks, terima kasih." Sama-sama, terima kasih. Saya harus balas terima kasih juga ya. Sudah memberikan supportnya. Oke, makasih. Lanjut lagi, next. Top komennya kita bakal bacakan. Wow, top komen teratas bakal kita bacakan. Ini ada 93 like. Wow, gokil sih. Dari Dani Rama XH2OY. Indonesia bersatu, bantu Bu Widya. Wih, banyak ya yang bantu Widya. Wah, let's go ya. Jadi kalian tim mana nih? Bu Widya atau Bu tim pengacara nih? Next. Karena emang ya, kalau kita nonton Bu Widya cocokologinya masuk lah ya. Masuk Pak Eko. Next.
Muhammad Harrison 6427. Mantap Budia, sehat selalu demi kebenaran dan keadilan. Gaspol. Oke, 40 like ya. Oke, dari @sasmeni 5828. Memantau Bu Widya, si mantau tambah panas dingin. Lanjut Bu Widya. 41 like ya. Inilah 3 top komen teratas yang bisa gue bacain, dan thank you banget buat super thanks yang masuk, dan gue juga tidak lupa mengucapkan makasih buat 308 komentar yang udah ninggalin jejak berkomentar di video saya yang tercepat ya. Ya, di sini saya Fadli mau undur diri dulu. BTW saya minta maaf banget nih kalau misalnya ada salah kata ataupun salah penyampaian, karena konten ini tidak dibuat pakai skrip, dan di sini saya hanya menceritakan apa yang terjadi di sosial media tanpa menuduh siapapun ya teman-teman. Ingat, saya tidak ikut campur. Saya bener-bener kasus Vina ini membuat saya juga ketar-ketir ya gitu, panas dingin gitu ya, banyak banget ya berita-berita hoax ini, membuat saya juga takut gitu salah ngomong ya. Ya, kalian sendiri yang bisa menilai. Saya di sini Fadli undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next video. See you. Goodbye. Subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.